Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kepareng matur wonten ngarsa dalem panjenengan sami para hadirin, para alumni, wabil khusus para kiai, pembina Hasda, ketua, pengurus, wabil khusus dumateng panjenengan dalem Agus Syekhul Bilad Aqib ingkang tansah kawula hormati. Siang menika alhamdulillah ndah malih. Monggo sareng-sareng kita nikmati pertemuan wonten ing siang menika kanthi bingah, kanthi remen, kanthi bahagia. Keranten siang menika kawula wastani siang ingkang mubarak. Sekian lama kita tidak bertemu, pada siang hari ini bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk hormat haul Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Aqib Tanbih yang ke-34. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun, termasuk kita sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pengajian umum pada malam hari meskipun dibatasi sampai jam 11 malam. Alhamdulillah. Marilah bersama-sama bareng-bareng muji maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memanjatkan sholawat bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para rawuh, para hadirin alumni Ma'had Darussalam yang berbahagia, kiranya tidak ada yang bisa saya sampaikan di mimbar ini karena memang dari pembina dan juga ketua Hasda sudah menyampaikan banyak dan kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan oleh beliau-beliau. Sebagai alumni, kita tentunya sangat familiar, sangat dekat hati kita dengan Pondok Pesantren Darussalam. Betul, ngoten nggih? Kita sangat dekat sekali dengan Ma'had Darussalam. Para alumni yang hadir pada siang ini, saya lihat usianya mungkin ketika mondok di Darussalam dulu belum pernah merasakan hal yang sekarang dirasakan. Mondok di Darussalam dulu kayaknya nggak pernah ada iuran-iuran, ya. Tarian kanggo pondok kira-kira nate mboten? Nate mboten? Niki jujur niki. Niku artinya kita itu dulu dimanja oleh beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Aqib Tanbih. Ngoten nggih? Meskipun dulu kita dimanja, tahu ditarik urunan, tapi kita sebagai anak-anak almarhum Al-Maghfurlah selalu diberi beban yang sangat berat, selalu diarahkan ke arah yang pokoknya angel-angel tok isine. Kon ngaji, ya. Kon riyadhah, poso sing do seneng poso, kadang-kadang nggih
Di antara santri dulu ya ana sing gak gelem poso ya ana, tapi saiki sugih malahan. Iku ya ana. Sing puasa sik ngethu tapi saiki pas-pasan ya akeh. Inilah gambaran kita sebagai alumni Darussalam pada masa Al-Maghfurlah Mbah Hakib. Beraneka ragam tapi tetap satu tujuan. Belum pernah saya sebagai anaknya mendengar Mbah Hakib ini ngejak ke arah yang salah, ngejak elek, ngejak nakal, ngejak semacam-macam, belum pernah. Semua digiring sesuai keperuntukannya. Sing nakal-nakal tetap diopeni, sing pinter-pinter diopeni sesuai keperuntukannya, sehingga kita akhirnya bisa bersama-sama mengerucut ke satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu saya ingatkan kembali bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kita mestinya bisa berpikir kembali, mengingat-ingat masa lalu, bagaimana kemudian kedepannya Pondok Pesantren Darussalam setelah kita sudah menjadi alumni pesantren Darussalam yang sudah dewasa. Mungkin di antara para alumni sudah menjadi kiai, dari pengusaha, ustadz, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Satu, tujuan beliau adalah mendekatkan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita diharapkan, dihimbau, dan bahkan diperintah untuk selalu ingat siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sebagai alumni lupa akan diri kita sebagai alumni, nanti kedepannya kita akan banyak hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi. Itu jelas. Tidak hanya alumni Darussalam, alumni pesantren manapun, kalau ini yang terjadi nanti akan menjadi sebuah malapetaka. Makanya tadi bangga ora awak dhewe dadi santri Darussalam. Pertanyaannya seperti itu. Kita harus bangga, pasti, pasti bangga. Terus kemudian ketika kita sudah mengucapkan bangga menjadi santri Darussalam, apa aplikasi kita di masyarakat nanti seperti apa? Satu, di bawah ridho, di bawah arahan beliau almarhum mencari ridha Allah, yaitu kita dibekali akhlakul karimah, kita dibekali adab, diajari tata krama, diajari hidup sederhana, dan seterusnya. Ini yang harus kita aplikasikan, kita jalankan di masyarakat. Ora usah muluk-muluk dadi kepengin ketok kiai moncer. Itu enggak penting sama sekali kalau kita tidak bisa memegang amanah almarhum al-maghfurlah. Enggak usah pengen dadi wong sing sugih. Enggak penting, karena keperluan kita, kebutuhan kita hanya apa yang kita butuhkan saja. Makanya Mbah Hakib pesan kepada para santri-santrinya supaya hidup yang sederhana. Bahkan ke anak-anaknya pun beliau mencerminkan bahwa hidup yang sederhana. Logikanya, orang-orang yang sowan ke beliau berbeda-beda, diantaranya nyuwun ijazah, kersane dagangane laku niku nggih wonten. Nyuwun ijazah ini, ijazah itu, ijazah ini. Logikanya nek Mbah Hakib kepengin duit-duit akeh, kepengin omah gede, ya
Itu logikanya Mbah Hakib sudah punya rumah yang besar, megah. Lah sekarang kita sebagai alumni sudah merasakan dan tahu betul bahwa yang diajarkan adalah kesederhanaan. Namun di balik kesederhanaan kita tidak boleh sederhana dalam bidang keilmuan. Kita tidak boleh biasa-biasa saja dalam sisi keilmuan. Makanya penerus Mbah Hakib Al-Maghfurlah Romo Kiai Abu Nawas Akib beserta teman-teman merumuskan Maha Darussalam bertransformasi tidak hanya riyadhah, tidak hanya wiridan-wiridan dan sebagainya, kemudian berubah menjadi ma'had ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Dan ini sangat penting untuk kemudian kita harapkan hasil daripada ta'lim wa ta'allum. Makanya tadi anak-anak kita, saudara-saudara kita, andai kata kita bangga jadi alumni Darussalam, satu saja, nggak usah banyak-banyak, anak kita dititipkan di pondok pesantren Darussalam. Coba kita bayangkan lapangan ini penuh dengan santri, penuh dengan alumni Darussalam. Andai kata satu anak saja, bayangkan kalau kita bangga, kalau kita taslim dengan Darussalam, percaya penuh, insya Allah kita mampu menaruh anak-anak kita di pondok Darussalam seperti yang tadi disampaikan. Mungkin Pak Kiai Hasan Basri juga dalam menyampaikan lupa bahwa anaknya tidak dititipkan di Darussalam. Belum. Tapi kula niki yakin, hakul yakin sekarang niki Jeporo kathah sing mondok ten Darussalam, terutama daerah kidul, daerah Mbah Hasan Basri. Ini bukan anak beliau Kiai Hasan Basri, tapi beliau di daerahnya itu menjadi cerminan bahwa lulusan pesantren Darussalam adalah orang-orang terbaik di masyarakat. Makanya kita harus bisa jadi orang yang menarik di masyarakat dengan doa almarhum al-maghfurlah Mbah Hakib, dengan didikannya yang dulu pernah kita rasakan, akhlakul karimah kita pakai di masyarakat, adabiyah kita pakai sehingga kita menarik di masyarakat. Oh kayak lulusan Darussalam ternyata yuk diremehke wong, tapi dengan masyarakat ki ora ngewoh-ngewohi, ora nyempet-nyempeti moto. Pakaiane ya apik-apik, kumpulane ya kanca-kanca pondok. Ini diantara tanda-tanda menariknya santri alumni Darussalam. Amin Allahumma amin. Ini harapan kami sebagai penerus Mbah Hakib seperti itu. Terus kemudian yang disampaikan tadi banyak sekali, mungkin saya sedikit lupa, tapi ada satu hal bahwa pembangunan yang disampaikan tadi memang benar adanya. Pondok kita perlu pembangunan atau renovasi dari pondok yang timur maupun yang barat. Akan tetapi yang berkaitan dengan iuran seperti saya sampaikan tadi adalah tinggal sejauh mana hati dan jiwa kita ini untuk Darussalam. Tidak perlu kita ini menunggu kaya, tidak perlu kita menunggu mempunyai uang banyak. Kita itu sama, kita itu bareng-bareng, kita itu satu. Makanya sedikit dan banyak ini sama saja. Yang membedakan adalah kemauan dan ketidakmauan. Nekat karo ora istilahnya ngoten. Wong gawe omah ora nekat, serak dadi-dadi. Amun anggere dipikir duit kok ngendi, termasuk rabi. Ya, ini mungkin alumni ada yang belum rabi, mohon maaf.
mungkin yo kakean pertimbangan lah. Engko nek ngene piye, nek ngene piye. Nek cara aku gublak wis kadung umur semene ra rabi-rabi, sing penting duwe wedhus ngono pakane sembarang ngalir gelem. Angger ana sing gelem-gelem ora usah milih-milih, sing penting Islam tur bolong. Nggih. Gampang-gampang wae, sederhana wae. Golek sing ayu ra entuk-entuk. Nah, ini mohon maaf untuk alumni iki sebagai motivasi saja ben ora kedowo-dowo. Memang sekarang zamannya wanita-wanita cantik lahir di tahun-tahun ini, bahkan nanti kedepannya akan seperti itu. Sementara kita akan tua dan jelek, sing lahir ayu-ayu wis ora masalah, sing penting wau Islam tur bolong. Nek bolong nek cara kitab kan balikno. Nggih ra? Ngoten. Ijol ya entuk, balikno ya entuk. Cuman tadi yang disampaikan Kiai Hasan Basri, kita kok koyok sik piye ngono lho. Omah dibongkar kok ketoke koyok aduh. Pokoknya sing penting pondoke. Nggih. Sing penting pondoke. Jangan sampai kita itu lama di Darussalam, kemudian di rumah kita sudah menjadi tokoh masyarakat, kiai, mubalik dan lain sebagainya, justru malah alim dalam mengumpulkan jawaban-jawaban ketika ada hal-hal yang seperti ini. Wis dadi tokoh masyarakat terpandang, jebule ning nggon Darussalam ana tarian mobil 5, mawon sing mobil 5 sinten wau. Kula niku mobil namung 8 lho. Kula niku mobil 8, kula niku wadah sangat dalam bayangan. Tapi lah ketika kita sudah seperti itu di hadapan konco-konco, ya notabene konco-konco ini ada yang memang kebetulan punya, kebetulan belum punya, atau mampu belum mampu. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, bahwa kita memang benar-benar mampu bersinergi atau menutup kekurangan dari konco-konco alumni Darussalam. Sing mampu ya tutup koncone sing mampu. Sing ra mampu ndonga. Ra iso ndonga ya njaluk fotokopian belajar ndonga lah gampang. Gitu. Artinya memang kita itu harus saling mendukung satu sama lain, sinergi. Nek wong-wong ngomong, gampang sih, pondok itu satu semono akeh alumni, akeh jelek alumni beres. Jere sapa beres? Gak mungkin beres. Gak mungkin. Kalau kita hanya menghitung jumlah alumni, gampang, per alumni 1 juta. Mudah sekali. Wis iki ana pira wae. Kumpulke sejutanan. Beres urusane. Iya. Tapi itu ilmu, bukan praktek ilmu. Awake dhewe ngerti iki haram iki halal, ngerti. Tapi kenapa kita masih berkutat menjalankan atau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Iki ilmu dengan praktik ilmu lain. Minimal ya wis awake dhewe ngerti lah duwe ilmu. Tapi harapan kita tetap mudah-mudahan di antara alumni ini diangkat Allah Subhanahu wa taala makam dan derajatnya, ya, sehingga kita bisa bareng-bareng berkhidmah terhadap pondok pesantren Darussalam. Itu diantara yang disampaikan tadi, ya, yang mengenai rumah. Kok isih eling omah iku mah? Yang tadi. Ora usah dipikir omahku, ora usah dipikir, tenang wae. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan, pendidikan orang tua saya sangat sederhana sekali. Santai, ora ana gunane isih iso dienggo mangan. Kita mboten. Isih ana terope, gampang. Andai kata itu hadir dari hati kita, kemudian kita memang benar-benar ingin membantu, saya persilahkan diangan-angan dulu. Itu. Tapi untuk pesantren Darussalam, nah, kalau memang itu muncul dari hati kita,
dengan keikhlasan kita, sesuai kemampuan kita, saya persilahkan secepatnya. Karena itu hal yang mudah, kecil tapi besar manfaatnya. Gitu ya. Kok koyok menengah baking ngantuk. Sepaneng. Sepaneng nggih. Mosok sepaneng. Dudurung sarapan apa dereng? Tapi kalau tinggalin niki ten mriki niki penuh. Alhamdulillah antusiasme para alumni untuk hormat haul niki luar biasa. Siang hari ini full penuh dan mudah-mudahan nanti malam ya juga seperti ini. Amin Allahumma amin. Mbok ngene kok leren didongakake. Mosok hadir ini pengajiane dhewe leren didongakake amin Allahumma amin. Sini ta mboten? Seperti yang saya sampaikan tadi adalah jangan sampai kita sebagai alumni Darussalam kemudian di masyarakat menjadi tokoh masyarakat, jadi mubalek dan lain sebagainya, ternyata hanya pandai menyiapkan jawaban ketika kita dibutuhkan di pondok pesantren Darussalam. Jangan sampai ini terjadi pada alumni bahwa aku ono acara ning kene, aku diundang ning kene, aku ra iso, aku izin yo. Aku pamit. Isin-isine sakjane ku risih, kula ngerti wong sing kaya ngono iku risih. Sekalipun sudah menjadi kiai. Tidak hanya pondok pesantren Darussalam, di pondok-pondok lain alumninya kok seperti itu. Dengan pondok pesantrennya, dengan alma maternya, saya ini risih. Apalagi di mana-mana ngaku santri Darussalam, alumni Darussalam, ketika ada acara yang notabene menggunakan atau dengan alma mater Darussalam, contohnya Triwulan, Selapanan, Takriban, Muinan. Kalau hanya pandai menyiapkan jawaban, aku ra iso, aku ono acara iki, ono diundang iki, risih. Dulu saya biasa seperti itu, ondal-ondal aku iki anake kiai elek-elek. Dadi jual mahal ning gone kanca-kanca, wah aku ketoke padahal ning omah ra ngopo-ngopo. Pernah hal itu terjadi pada diri saya, makanya aku risih saiki. Berbalik karena apa? Tak rasa-rasake kok ondal-ondal mentok aku iki. Wong aku yo alumni pesantren kok. Dulu seperti itu, makanya saya sekarang aktif ya di pondok pesantren dimanapun yang pernah saya ngampu ilmu di sana, karena yang saya pandang adalah beliau para masyayikh ma'had. Makanya yang saya sampaikan di sini untuk mencerminkan bahwa kita ini tidak hidup sendiri, karena kita ini besar dan dibesarkan. Kita dibesarkan di pesantren Darussalam dan akhirnya kita besar. Jangan sekali-kali kita merasa besar dengan melupakan apa yang sudah membesarkan kita. Ini penting sekali. Jangan sampai terjadi. Karena apa? Ada dua hal yang menjadi penyakit para santri ketika kemudian pulang di masyarakat. Pertama, mereka ingin dikatakan sebagai orang yang alim, yang pandai. Dan kedua, mereka ingin dihormati sebagai orang alim. Ini penyakit. Bukan keistimewaan, tapi merupakan suatu penyakit yang harus kita hilangkan. Karena suatu saat penyakit ini akan memakan diri kita, menghabisi diri kita sebagai alumni pesantren dengan alma maternya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa bersama-sama dengan konco-konco alumni untuk hormat, diantaranya haul para masyayikh-masyayikhnya. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kita jangan sampai terkena penyakit dua ini. Para hadirin, para alumni yang berbahagia,
Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena hanya mengulang-ulang apa yang tadi telah disampaikan beliau-beliau, pembina dan ketua Hasda. Maka di sini perlu saya sampaikan lagi bahwa kita ayo bareng-bareng, kita ini sama, kita ini harus bersinergi. Ketika ada acara atau masukan-masukan dari teman-teman yang lain, marilah kita hormati dan kita dukung apa yang telah menjadi keputusan atau kesepakatan kita bersama. Yang diantaranya tadi, pembangunan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa harus kita pikirkan betul-betul karena memang ini untuk menunjang program Darussalam yaitu ta'lim wa ta'allum. Ben konco-konco santri iki ngajine kepenak, nyaman, ora kebocoran. Dan ini untuk Pak Kiai Hasan Basri yang Pondok Wetan ini insya Allah untuk atap sudah dibelikan, sudah ada yang memikirkan. Dan tadi ada usulan pingin mengkeramik Pondok Wetan, dan itu usulan yang bagus. Tidak hanya satu orang yang mengusulkan, bahkan banyak, ada 3 orang. Dan 3 orang ini insya Allah kalau ditangani 3 orang ini sudah cukup. Sing liyane leha-leha ra usah mikir. Purun betul, ra usah mikir. Teh guyu niku. Los. Wong Jepara pondok ning Jepara kok ora iso los kaya wong Jepara ngisi-sini. Ini tadi ada, memang ada 3 orang, dan 3 orang ini insya Allah kalau hanya untuk ngeramik enteng. Bahkan insya Allah ke depan ini kita memikirkan halaman ini dipasang kanopi kayak ini, kayak lengkungan ini tapi permanen. Koyok gor lah, santri yo iso badminton, santri iso. Pokoknya ngenake santri. Kayak biyen sampean dienake Mbah Hakim ngono kae lah, rak ditarik urunan, saiki ditarik urunan. Purun mboten? Kula niku asline kuwatir, siap-siap tak mulai malah sing mburi kuwaco. Kena ujuk-ujuk siap kabur malah. Dan niki lho. Tapi insya Allah jenengan boten mikir niku nggih menawi Allah Ta'ala ngersake ya dados. Tapi kula mboten kepengin reti santri Darussalam loyo bab sing kaya ngene iki. Wis pokoke wani ngono wae. Gitu. Kencing manis welos iku maksudnya piye iku? Kencing manis kok los. Niki. Para rawuh ingkang kula hormati, kita enggak perlu disemangati malih nggih. Enggak perlu disemangati malih nggih. Perlu mboten niki disemangati malih. Sing kaitane karo urunan-urunan niki lho. Perlu mboten niki? Mosok perlu disemangati. Kita kok perlu dipertanyakan. Wong nek perlu disemangati berarti gak semangat toh. Nggih, mugi-mugi Allah Ta'ala paling gampang dumateng kula lan panjenengan sami. Napa ingkang dados niat sae kula lan panjenengan sami untuk mewujudkan pondok pesantren Darussalam, pondok sing indah, pondok sing nikmat, pondok sing diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun paringi gampil. Amin Allahumma amin. Lan kula jenengan sami dipun paringi sehat nggih. Paringi sehat jasmani maupun rohani, sehingga perkumpulan pada siang hari ini membawa barokah untuk keluarga kita dan sekitar-sekitar kita, terutama diri kita pribadi masing-masing. Amin Allahumma amin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Pokoknya yang manut
organisasi insyaallah panjenengan sami dipun gampelake Allah Subhanahu wa taala, karena organisasi Hasda ini merupakan bentukan dan lahir di Darussalam. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Syaifur Rijal Akib minangka talang atur saking keluarga dalem saha pengasuh Pondok Pesantren Darussalam.